SPDI selaku dari guru mata pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, nanti akan disampaikan beberapa materi. Yang Yanto, apa kabar? Selamat menjelang siang. Menjelang siang sekali. Apa kabarnya ini Bapak Suyanto? Akan mulai Pak pemberian materi kepada anak-anak murid kita khususnya yang ada di Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan. Silakan Bapak Suyanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia 103,6 MHz RRI Kabupaten Waikanan dan Waikanan sederajat ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi menjelang siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan materi lewat radio. Jadi bagi kalian semoga tetap semangat terus untuk mencapai cita-cita kalian ya. Yanto biasa di sekolah itu dipanggil dengan Bapak Suyanto ya. Di sini Bapak mengajar di SMP Negeri 7 Banjit, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Namun untuk pagi ini yang akan Bapak sampaikan yaitu materi untuk kelas 7 ya. Namun untuk kelas 8 dan kelas 9 maupun bagi adik-adik kalian yang masih SD juga bagus untuk mendengarkan siaran radio materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk yang selanjutnya di sini Bapak juga berterima kasih banyak kepada Bapak Adi Pati Surya selaku Bupati Kabupaten Waikanan, terus Bapak Masya Feli Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan, kepada Bapak Aan Primadona Roza selaku Ketua PGRI sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Banjit, dan pada radio RRI Kabupaten Waikanan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami para Dewan Guru untuk menyampaikan materi pembelajaran lewat radio. Semoga apa yang dapat kami sampaikan lewat radio bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. 39 bab 10 yang berjudul Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Nah, bagi anak-anakku semuanya, mungkin kalau kita berbicara mengenai sholat sudah tidak asing lagi ya bagi kita semuanya selaku seorang muslim, karena sholat pada hakikatnya itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Apalagi kalau kita sudah balik, kalau kita nggak mengerjakan sholat maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini dalam melakukan sholat juga ada keringanan-keringanan ya. Nah, jika kita itu mendapatkan halangan atau kita dalam masa kesulitan, contohnya seperti dalam perjalanan ya, ketika kita sakit, ketika kita terkena musibah atau dalam peperangan, sholat yang tadinya 5 waktu itu bisa kita jamak ataupun bisa kita qashar. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya, apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Sholat jamak artinya yaitu sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu yang dilaksanakan dalam satu waktu ya. Nah, di sini sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau bisa juga disebut dengan jamak takdim, atau juga kita bisa melakukan pada sholat yang kedua atau bisa disebut dengan jamak takdim. Nah, untuk hukum mengenai sholat jamak ini boleh ya bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Contohnya seperti dalam perjalanan, ketika kita sakit ya, maupun ketika kita dalam keadaan mendesak lainnya. Nah, kita boleh melakukan sholat jamak. Selanjutnya nanti di sini Bapak akan menjelaskan
pengertian sholat jamak takdim dan apa itu sholat jamak takhir. Namun sebelum itu, di situ bisa kalian lihat ya, di halaman 141 ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita baca bersama-sama ya nak ya. An Anasi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ayyajma'a bainas salataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwala waqtil asri, thumma yajma'u bainahuma." Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua solat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan solat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Jadi dalam hadis ini menggambarkan tentang perjalanan Rasulullah ya. Ketika Rasulullah dalam perjalanan, maka Rasulullah menjamak solat beliau. Nah, selanjutnya di sini akan Bapak jelaskan tentang apa itu jamak takdim dan apa itu jamak takdir. Jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Ya, Bapak ulangi, sholat jamak takdim adalah sholat fardu yang dilakukan atau yang digabungkan dan dilaksanakan pada waktu yang pertama. Contohnya di sini Bapak contohkan zuhur dengan asar ya, itu dilakukan pada waktu zuhur. Maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib. Maksudnya di sini ya, kita melakukan sholat asarnya itu pada waktu zuhur. Ya, kita pertama sholat zuhur terlebih dahulu 4 rakaat. Setelah selesai kita berdiri lagi untuk melakukan sholat asar. Nah, ketika nanti waktu asar tiba, kita sudah tidak perlu itu melakukan sholat lagi, karena kita sudah melakukan sholat asarnya pada waktu zuhur. Nah, gitu ya nak ya. Jadi intinya sholat jamak takdim ini dilakukan pada awal waktu. Nah, untuk jamak takhir sendiri kebalikannya dari jamak takdim ya. Salat jamak takhir adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Jadi nih contohnya kalian dalam perjalanan, kalian belum sempat nih untuk melakukan sholat zuhur. Nah, kalian boleh melakukan sholat zuhur tersebut pada waktu sholat asar. Intinya adalah kalian melakukan sholat asar terlebih dahulu 4 rakaat, setelah itu berdiri lagi untuk melakukan sholat zuhur. Terus untuk syarat-syarat ya, syarat-syarat melakukan sholat jamak itu ada beberapa. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh ya. Dan perjalanan kita itu bukan untuk maksiat, bukan untuk mengundi nasib ya, atau bukan untuk mencuri, berzina dan sebagainya. Itu kita boleh melakukan sholat jamak. Terus jarak tempuh dari perjalanan kita itu sekitar 80 km ya. Jadi kalau dihitung-hitung dari Waikanan itu ke Bandar Lampung, nah itu kan jaraknya sudah lebih dari 80 km. Kita boleh melakukan sholat jamaah. Selanjutnya kita dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Keadaan sakit sehingga kita dilarang oleh dokter untuk sering-sering menyentuh air gitu ya. Jadi kita boleh tuh melakukan sholat jamaah. Atau dalam kesulitan, contohnya adalah kena musibah kebakaran ataupun kematian atau peperangan. Nah, kita boleh melakukan sholat jamak. Selanjutnya sholat jamak juga sholat yang tunai atau bukan sholat qadha. Maksudnya di situ sholat yang dilakukan pada waktu itu juga ya. Terus yang terakhir, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena segala sesuatu itu tergantung dari niat kita.
Jadi kalau di sini niat kita untuk menjamak sholat, berarti kita luruskan dulu niatnya. Yang mau kita jamak itu jamak takdim atau jamak takhir. Nah, nanti masalah niat akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini mungkin dapat dipahami ya masalah sholat jamak takdim dan takhir. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke sholat jamak qashar. Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan sholat jamak takdim, jamak ya nak ya. Kalau jamak tadi menggabungkan sholat tanpa harus mengurangi jumlah rakaat sholat. Contohnya kalau zuhur 4 rakaat, berarti 4 rakaat itu yang kita lakukan. Cuman kita diringankan untuk melakukan dalam satu waktu. Kalau sholat qashar, di sini kita meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya nih, sholat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Nah, ketika kita melakukan sholat zuhur, itu cukup kita lakukan 2 rakaat saja, nah ya. 1 salam. Setelah selesai, kita berdiri lagi untuk melakukan sholat asar 2 rakaat 1 salam. Terus masalah hukum sholat qashar. Di sini sebagaimana sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 ya. Mari kita baca bersama-sama bagi anak-anakku yang sedang memegang buku hari ini. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. In hiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi dari Quran surat An-Nisa ayat 101 ini dijelaskan tentang keringanan ya. Kita diringankan oleh Allah untuk boleh kok kita melakukan sholat qashar ketika dalam keadaan tertentu. Terus masalah syarat-syaratnya sama ya seperti syarat sholat jamak tadi, yaitu ketika kita dalam perjalanan kita bukan untuk maksiat ya. Terus jarak tempuhnya itu 80 km lebih. Terus sholat qashar itu adalah sholat yang tunai, bukan sholat qada ya. Terus berniat untuk melakukan sholat qashar. Nah, jadi intinya sholat qashar itu adalah sholat yang diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk sholat subuh mengapa di sini kok tidak bisa diqashar? Karena jumlahnya kurang dari 3 nah ya. Karena sholat subuh kan cuma 2 rakaat, jadi tidak bisa diqashar. Yang boleh diqashar itu yang jumlahnya lebih dari 2, bisa 3 atau bisa 4 rakaat. Terus selanjutnya masalah niatnya. Untuk niatnya bisa kalian lihat bagi anak-anakku semuanya di halaman 144 sampai halaman 149. Di situ ada semua niatnya ya. Dari niat jamak takdim, niat jamak takhir, niat sholat qashar jamak takdim maupun niat sholat qashar jamak takhir, ada semuanya. Ini Bapak contohkan di sini. Bapak contohkan satu-satu saja ya. Takutnya nanti durasinya tidak cukup. Jadi cukup satu aja Bapak contohkan. Di sini contoh dari sholat jamak takdim duhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan berarti di sini kan kita harus melakukan sholat zuhur terlebih dahulu ya nak ya. Kita baca tuh niatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'am ma'al asri jam'a taqdimim mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, itu kita laksanakan sebanyak 4 rakaat dan diakhiri dengan salam ya. Kita sholatnya seperti biasanya pada umumnya, baca Al-Fatihah ya, surat-suratan dan sebagainya. Ini kita lakukan sampai 4 rakaat. Setelah salam
baru kita berdiri lagi, kita melanjutkan untuk melaksanakan sholat asar. Bagaimana niatnya? Usolli fardal asri arba'a raka'atim majmu'am ma'ad-dhuhri jam'a taqdimi mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, itu kita lakukan atau kita laksanakan sebanyak 4 rakaat dan diakhiri dengan salam. Itu contohnya ya. Contohnya di sini Bapak contohkan satu-satu saja. Terus untuk jamak takhir itu hampir sama dengan jamak takdim, cuman dilakukan di akhir waktu. Contohnya nih, sholat asar dengan zuhur dilakukan pada waktu asar. Jadi kita lakukan sholat asar dulu ya, dengan niat sholat asar 4 rakaat, 1 salam. Setelah itu baru disusul dengan sholat zuhur 4 rakaat diakhiri dengan salam. Seperti itu. Terus untuk yang terakhir di sini ada niat jamak qashar ya. Ingat tadi berbeda ya antara sholat jamak dan qashar. Kalau sholat jamak itu kita melakukannya sesuai dengan jumlah rakaat, 4 rakaat tetap 4 rakaat. Tapi kalau sholat qashar di sini kita ringkas, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah di sini Bapak contohkan sholat jamak takdim yang di qashar. Ya, kita lakukan sholat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Niatnya usolli fardhu dhuhri rak'ataini qashara majmu'am ma'al asri jam'at taqdimi mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu kita lakukan sebanyak 2 rakaat saja, 1 salam. Setelah selesai baru kita lanjutkan ke sholat asar ya. Usolli fardal asri rak'ataini qashara majmu'am ma'adh-dhuhri jam'at taqdimi mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat di qashar dan dijamak dengan zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu juga kita lakukan 2 rakaat 1 salam. Nah mungkin hanya itu ya yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Bagi anak-anakku, PR dari Bapak atau tugas dari Bapak di rumah dan di sekolah kalian masing-masing, silakan kalian hafalkan niat sholat qashar, sholat jamak dan sholat qashar ya, baik yang takdim maupun yang takhir. Nah masalah setorannya nanti bisa melalui video call ya, jangan kalian mengirim lewat voice note, tapi bisa langsung video call dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Mungkin itu ya tugas dari Bapak. Mungkin hanya itu ya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikanan TV Sangon Jakam. Sekali juara tetap juara, pendidikan oke. Waikanan TV Sangon Jakam.